السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Pada khutbah yang lalu, saya telah menerangkan bahwa tujuan dari puasa di bulan Ramadan yang diterangkan oleh Allah Ta'ala adalah untuk menciptakan ketakwaan di dalam hati. Berkenaan dengan hal ini, saya telah mengutip berbagai kutipan dari sabda Hadrat Masih Maud alaihi salam, yakni bagaimana cara-cara untuk mendapatkan ketakwaan tersebut dan apa saja cara yang ditempuh untuk mendapatkan hal tersebut. Hadrat Masih Maud alaihi salam untuk meresapkan di dalam hati kita berkenaan dengan keutamaan topik ini, beliau menjelaskan secara detail berbagai aspeknya supaya keutamaan akan topik ini dapat meresap sedalam-dalamnya di dalam hati kita, dan supaya hal itu dapat terzahirkan dengan amalan dan akhlak kita. Karena jika tidak ada ketakwaan, maka kebaikan apapun yang dilakukan untuk meraih keridhaan Allah Ta'ala itu tidak mungkin dapat tercapai. Kebaikan yang sifatnya sementara, yang dilakukan oleh manusia, terkadang menggebu-gebu secara sementara sifatnya, tapi di sini kedawaman akan tercapai jika ada ketakwaan yang hakiki. Hadrat Masih Maud alaihi salam menjelaskan berkenaan hal ini bahwa untuk menjadi seorang yang bertakwa tidaklah cukup hanya dengan beribadah saja atau hanya dengan melaksanakan hukukullah, kewajiban kepada Allah Ta'ala, melainkan seorang muttaqi, seorang yang bertakwa adalah yang standar akhlaknya harus luhur, harus tinggi. Dan dengan akhlaknya itu, kebaikan dan ketakwaannya itu dapat berpengaruh kepada orang lainnya juga. Sebagaimana di dalam suatu kesempatan, beliau alaihi salam bersabda bahwa akhlak merupakan tanda, ciri dari seorang solehnya seseorang. Menjelaskan hal ini, yakni tujuan dari kehidupan seorang mukmin hendaknya supaya keindahan ajaran Islam senantiasa dapat dizahirkan, dan ini dapat tercapai jika kita melangkah di jalan takwa dan menzahirkan akhlak yang luhur. Beliau alaihissalam bersabda
Takwa memiliki banyak bagian, yakni menjauhi ketakaburan, egoisme, menjauhi harta haram. Orang yang menzahirkan akhlak yang baik, musuhnya pun bisa menjadi kawannya. Allah Ta'ala berfirman, idfa' billati hiya ahsan. Beliau alaihissalam bersabda, yakni terhindar dari keburukan adalah ketakwaan, menzahirkan akhlak yang baik itu pun ketakwaan, yang dengannya musuh pun bisa menjadi kawan. Anggap saja, fikirkanlah apa yang diberikan, ajaran apa yang diberikan oleh hidayat. Dengan hidayat ini Allah Ta'ala berkehendak, jika penentang mencaci kita, maka sebagai jawabannya janganlah dibalas dengan cacian lagi, melainkan bersabarlah. Hasilnya, penentang itu akan mengakui keunggulan kamu dan akan merasa malu, menyesali akan perbuatannya. Dan hukuman ini akan lebih besar daripada hukuman yang diberikan secara balas dendam yang bisa kamu berikan kepadanya. Beliau alaihissalam bersabda, ada saja manusia yang sedikit-sedikit saja dia bisa melancarkan rencana pembunuhan. Namun tuntutan kemanusiaan dan kehendak takwa bukanlah itu. Akhlak yang baik merupakan perhiasan yang dapat berdampak, berpengaruh kepada seorang manusia yang jahat sekalipun. Sejahat-jahat manusia pun itu bisa berpengaruh kepada orang itu. Bagaimana? Seorang mengatakan dengan baik dalam bahasa Farsi, lutfun lut kebegana, syavat halka bagosh. Jadi, jika kita bersikap penuh kasih sayang, maka seorang yang asing pun akan ikut serta ke dalam mengikuti engkau. Inilah prinsip pokok yang harus kita perhatikan senantiasa, yakni setiap amalan kita harus diselaraskan dengan ketakwaan dan penzahiran akhlak yang baik. Lalu bersabda, apa maksud dari akhlak itu? Dan apa tujuan dari akhlak? Penzahiran akhlak yang baik itu apa? Dan di hadapan kita, apa suri tauladan berkenaan dengan akhlak-akhlak ini? Hadrat Masih Maud Islam bersabda, pertama, akhlak yang menjadikan manusia menjadi manusia. Akhlak tidak hanya bersikap lembut saja. Akhlak yang menjadikan manusia menjadi manusia bukanlah artinya hanya sebatas kamu bersikap lembut kepada kawan kamu, kepada orang lain. Khuluq dan khalaq ada dua kata yang memiliki makna bertolak belakang. Khalaq itu artinya penciptaan secara zahir seperti telinga, hidung, rambut. Ini termasuk ke dalam khalaq. Sedangkan khuluq adalah penciptaan batin, yakni potensi batin yang menjadi pembeda antara manusia dengan bukan manusia, termasuk ke dalam khuluq kategorinya. Sampai termasuk akal atau fikiran, ini termasuk ke dalam khuluq. Dengan khuluq, manusia bisa memperbaiki kemanusiaannya, insaniatnya. Jika tidak ada tanggung jawab kemanusiaan, maka jika tanggung jawab atau kewajiban itu tidak ditetapkan, maka terpaksa dilihat bahwa apakah ini manusia atau keledai atau hewan. Apa ini? Ketika ada perbedaan dalam khuluq, maka hanya wajahnya saja. Jika khuluqnya tidak baik, tidak ada bedanya untuk menjadi manusia, perlu adanya akhlak yang luhur. Jika ada perbedaan, maka hanya tinggal manusia secara zahir saja, wujudnya saja. Yang insaniat yang hakikinya telah hilang dari dirinya. Beliau alaihissalam bersabda, misalnya, jika akal dihilangkan, maka akan disebut gila atau tidak waras. Hanya manusia saja disebut secara wujud manusia saja, secara zahir yang tersisa. Jika ada, namun akalnya tidak ada. Karena manusia memiliki akal.
kosong dari akal. Jadi, maksud dari akhlak adalah keridaan Allah Ta'ala. Apa itu keridaan Allah Ta'ala? Yakni yang nampak di dalam kehidupan hadrat Rasulullah SAW. Akhlak adalah sesuatu yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Apa yang dikehendaki Allah Ta'ala? Yakni yang nampak kepada kita dalam kehidupan Rasulullah SAW. Yakni setiap sisinya, setiap seginya. Meraih keridaan Allah Ta'ala harus menjadi tujuan hidup kita. Maksud dari akhlak tadi, meraih keridhaan Allah Ta'ala. Untuk itu penting untuk mengikuti kehidupan seperti yang dijalankan oleh hadrat Rasulullah SAW. Kita harus berupaya untuk itu. Akhlak sebagai pondasi. Jika itu timbul degradasi, maka tidak bisa dijadikan sebagai amanah. Akhlak menyimpan di batu bata dan batu bata yang lain. Jika satu batu bata miring, maka seluruh dindingnya akan menjadi miring. Betapa indahnya yang dikatakan bahwa dalam bahasa Farsi artinya, jika tukang bangunan memasangkan batu bata secara miring, maka dinding yang jadi pun akan miring jadinya. Lalu beliau alaihissalam bersabda, hendaknya diperhatikan dengan seksama. Kebanyakan orang saya perhatikan dan saya telaah dengan seksama. Memang dia dermawan orang ini. Dia memberi kepada orang lain, tapi seiring dengan itu dia pemarah, gampang emosi, gampang naik pitam. Terkadang ada orang yang lembut, tapi dia bakhil, kikir, lembut, tapi pelit, kikir. Ada orang yang gampang menahan emosi, tapi dia tidak rendah hati. Sebagian melihat ada di dalam diri seseorang kerendah hatian yang bagus, namun dia pengecut, tidak berani. Jika memperlihatkan kerendah hatian, ketika diperlukan keberanian, dia tidak muncul. Beliau alaihissalam bersabda, berkenaan dengan akhlak hadrat Rasulullah SAW, beliau bersabda, Allah Ta'ala bersabda berkenaan dengan keagungan Rasulullah SAW, innaka la'ala khuluqin azim. Dan di dalam setiap medan kehidupan, beliau SAW telah menegakkan suri teladan yang sempurna, yang mana berjalan sesuai dengan potensi, kekuatan, dan itu merupakan kewajiban bagi setiap mukmin. Hadrat Rasulullah SAW berkenaan dengan beliau, Hadrat Masih Maud bersabda, suatu ketika beliau SAW pernah membuat gempar satu grup dengan ceramah beliau yang betul-betul fasih, sehingga satu pertunjukan yang besar pun terheran-heran, terkesan dengan ceramah beliau itu. Ada tiba masanya ketika di dalam peperangan, beliau SAW memperlihatkan keberanian yang luar biasa. Ketika dituntut untuk dermawan, beliau menganugerahkan gunung emas kepada orang lain. Dalam soal kelembutan, beliau SAW memperlihatkan kualitasnya. Beliau mengampuni orang yang wajib untuk dibunuh sekalipun. Walhasil, bagaimana suri teladan Rasulullah SAW yang sempurna, yang telah diperlihatkan oleh Allah Ta'ala kepada kita semua. Beliau alaihissalam bersabda, permisalannya seperti layaknya pohon yang luar biasa yang duduk di bawah naungannya, manusia dapat memenuhi segala keperluannya dari berbagai sisinya, dari buahnya, dari bunganya, dari dahannya, dari kulitnya, dari daunnya. Walhasil segala sesuatu dari pohon tersebut sangat bermanfaat. Lalu beliau alaihissalam bersabda berkenaan dengan Rasulullah SAW, berkenaan dengan akhlak beliau, di dalam peperangan, orang yang dianggap pemberani adalah yang berada di dekat Rasulullah SAW. Karena Rasulullah SAW selalunya berada di dalam posisi yang paling membahayakan, paling riskan. Subhanallah, betapa luar biasanya. Ada tiba masanya ketika beliau SAW memiliki banyak sekali kambing, yang mana itu tidak dimiliki oleh seorang raja kaisar sekalipun.
Namun beliau menganugerahkan, memberikan kambing, seluruh kambing tersebut kepada seseorang. Jika beliau tidak memiliki kambing itu, apa yang bisa beliau berikan kepada orang lain? Lalu, jika tidak ada corak kekuasaan, pemerintahan, bagaimana bisa terbukti bahwa beliau mengampuni orang yang wajib untuk dibunuh, meskipun beliau bisa memberikan balas dendam kepada orang itu. Beliau memiliki kekuasaan, pemerintahan. Meskipun demikian, beliau mengampuni orang itu. Orang yang telah berbuat aniaya kepada para sahabat, kepada para wanita Islam pada saat itu, menyakiti, menzalimi. Ketika orang yang berbuat zalim tadi ada di hadapan Rasulullah SAW, beliau tetap bersabda, La tasriba alaikumul yaum. Tidak ada balasan pada hari ini kepada kalian. Pada hari ini aku telah mengampuni kalian. Jika tidak ada kesempatan untuk mengampuni seperti itu, bagaimana akhlak fadilah tersebut bisa zahir dari Rasulullah SAW? Beliau alaihissalam bersabda, coba berikan contoh akhlak yang tidak dijumpai dalam diri Rasulullah SAW dan tidak beliau miliki dalam corak yang paling sempurna. Jadi, inilah suri teladan yang sempurna. Yang berkenaan dengan itu, Allah Ta'ala berfirman, ikutilah sebisa mungkin uswatun hasanah, suri teladan Rasulullah SAW ini. Untuk mengikuti suri teladan tersebut, sunnah tersebut, kita harus berupaya. Kita harus bermujahadah. Dengan hanya mengatakan bahwa bagaimana kita berjalan di atas sunnah itu tidak cukup. Karena ini merupakan uswatun hasanah para Rasul Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala firmankan harus kalian ikuti sunnah itu. Allah Ta'ala memerintahkan kepada kita untuk mengikuti sunnah tersebut. Lalu untuk itu perlu adanya upaya dan mujahadah, kerja keras untuk itu. Berkenaan hal itu, Hadrat Masih Maud alaihissalam bersabda, sebelum manusia melakukan mujahadah, kerja keras, belum berdoa, maka kegelisahannya di dalam hati tidak akan mungkin hilang. Kegelapan yang timbul, yang muncul dalam diri, itu tidak mungkin hilang. Sebelum kalian melakukan upaya keras, mujahidah, sebelum kalian diiringi dengan doa, upaya dan doa, keduanya adalah penting. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Yakni Allah Ta'ala segala macam musibah yang menimpa kaum, Allah Ta'ala tidak menjauhkannya sebelum kaum tersebut berupaya untuk menjauhkannya. Sebelum dia berupaya, bekerja keras, bersemangat, berani. Bagaimana bisa muncul perubahan jika tidak melakukan itu? Jadi, ini merupakan sunnah Allah Ta'ala yang tidak pernah berubah. Sebagaimana difirmankan, walan tajida li sunnatillahi tabdila. Jadi, jemaat kita atau siapapun, perubahan akhlak itu bisa dilakukan jika dilakukan mujahidah, kerja keras, dan doa. Jika tidak, tidak mungkin. Lalu, Hadrat Masih Maud alaihissalam menjelaskan bahwa akhlak manusia seberapapun degradasi, turun, jika dia berkehendak untuk islah, maka bisa dilakukan islah. Sebagaimana sebelumnya telah disabdakan bahwa untuk itu perlu adanya mujahadah, upaya keras. Berkenaan dengan ini, beliau menjelaskan pandangan para hukama dan memberikan contoh. Ada dua pendapat hukama berkenaan perubahan akhlak. Pertama adalah mereka berkeyakinan bahwa manusia itu mampu untuk merubah akhlaknya. Yang kedua adalah manusia tidak mampu katanya untuk merubah akhlak itu. Sebetulnya adalah janganlah ada kemalasan dan kelalaian. Dan gerakanlah tubuh, tangan, maka bisa ada perubahan dalam akhlak. Jangan perlihatkan kelalaian, kemalasan, bekerja keraslah, berupaya keraslah, maka akhlak bisa lebih baik. Berkenaan dengan hal ini, saya teringat suatu hikayat, yakni dikatakan seorang filosofer Yunani yang bernama Plato, ada seorang tamu datang kepada beliau dan mengetuk pintu. Lalu adalah
kaidah Plato, sebelum beliau melihat bentuk wajah atau bagaimana perangainya, bagaimana bentuk tubuhnya, beliau tidak akan membiarkan orang itu masuk, tamu itu masuk. Sebelum melihat wajahnya, kondisi zahirnya, beliau tidak mengizinkan masuk Plato ini. Dan beliau menyimpulkan dari bentuk tubuhnya tadi, dari kondisinya. Beliau memperkirakan bagaimana jenis orang ini. Pembantu datang ke pintu dan melihat orang itu, tamu tadi, melihat kondisi tubuhnya, lalu dilaporkan kepada Plato. Lalu Plato mengatakan, coba katakan pada tamu itu, karena kamu memiliki akhlak yang buruk, sehingga saya tidak mau menemui kamu. Lalu pembantu tadi memberitahukan, Plato tidak mau menemui Tuan, karena menurut beliau begini. Lalu tamu tadi mengatakan, coba sampaikan pesan saya kepada Plato, apapun yang Tuan katakan adalah benar memang. Tapi saya telah meninggalkan perbuatan, telah menghilangkan perbuatan buruk saya itu, dan telah berubah. Lalu disampaikan kepada Plato, ya kalau begitu silahkan, kamu ketemu saya. Lalu diundang ke dalam, masuk ke rumah, dan beliau menemuinya dengan penuh rasa hormat. Beliau alaihissalam bersabda, seorang hukama yang berpikiran seperti itu, bahwa akhlak itu tidak bisa berubah, adalah keliru. Kita menyaksikan bahwa beberapa orang, para pekerja, pegawai negeri, mereka yang biasanya dulu mengambil uang suap, tapi ketika dia bertobat, maka ketika ditawarkan uang sebanyak gunung sekalipun, dia tidak akan tertarik kalau kita tidak tobat. Hadrat Masih Maud Islam bersabda, sebagaimana ada masa kekurangan di dalam khalaqnya, di dalam bentuk tubuhnya, ada timbul kelemahan, kelelahan, perubahan bentuk tubuh di dalam diri manusia yang dikatakan dengan ketuaan atau tua. Pada saat itu mata sudah kurang bekerja lagi, penglihatannya, pendengarnya sudah tidak baik lagi. Walhasil seluruh anggota tubuhnya sudah hampir mahrum, sudah hampir tidak bekerja karena sudah tua. Begitulah. Tua pun ada dua hal, ada dua jenis tua ini, yakni alami dan tidak alami. Alami seperti yang dikatakan sebelumnya bahwa tua menjadi tua, dan sedangkan yang bukan alami adalah ketika dia memikirkan penyakit yang menimpanya. Penyakit yang menimpanya itu difikirkan. Maka itu bisa melemahkan manusia dan bisa menjadi tua sebelum waktunya jika difikirkan penyakit itu. Sebagaimana nizam jasmani seperti itu, sistem jasmani, jika penyakit itu tidak diobati, maka manusia menjadi lemah. Ini dalam sistem jasmani, ada dua cara seperti itu. Ketika yang bisa menimpa manusia karena beberapa sebab atau karena tidak berhati-hati misalnya. Beliau alaihissalam bersabda, begitu jugalah nizam rohani, nizam batin. Sebagaimana nizam jasmani tadi, begitu juga batin atau rohani terbagi ke dalam dua jenis. Jika tidak merubah akhlak yang buruk menjadi akhlak yang baik, atau khayalan yang buruk tidak dirubah ke dalam khayalan atau pikiran yang baik, maka kondisi akhlaknya pun akan turun, akan jatuh. Hadrat sabda Rasulullah SAW dan ajaran Quran Karim, dari itu dapat diketahui dengan jelas bahwa setiap penyakit ada obatnya. Tapi jika kemalasan, kelalaian meliputi manusia, selain dari kehancuran, apalagi yang akan didapatkan? Jika dia melewati kehidupan itu seperti yang menimpa orang tua tadi, bagaimana dia bisa terselamatkan? Jadi pada masa ini, untuk menjauhkan kemalasan, Allah Ta'ala telah memberikan fasilitas, sarana kepada kita. Kita harus memberikan perhatian untuk perubahan akhlak kita. Dan kelemahan-kelemahan yang lain, dosa-dosa yang lain, kita pun harus berupaya untuk hilangkan. Jika kita tidak menaruh perhatian, meskipun dalam kondisi seperti ini, lingkungan yang seperti ini, seperti yang disabdakan Masih Maud alaihissalam, maka kita akan memasuki kondisi tua tadi. Dan ini merupakan akhir dari kehidupan.
lalu kita akan menemui Allah Ta'ala tanpa ketakwaan. Lalu untuk meraih akhlak, menekankan untuk tobat, dalam hal ini beliau alaihissalam menjelaskan, tobat adalah penggerak yang luar biasa untuk mendapatkan ketakwaan. Untuk meraih akhlak yang luhur, itu pun bisa didapat dengan taubat. Tidak hanya meminta maaf saja dari dosa-dosa, melainkan jika ingin melangkah pada akhlak yang luhur, untuk meraihnya, ini perlu taubat ini. Beliau alaihissalam bersabda, dan ini bisa menjadikan manusia sempurna, yakni orang yang menghendaki perubahan akhlak menjadi baik, baginya perlu untuk dengan niat tulus bertobatlah. Perlu diingat bahwa tobat memiliki 3 syarat. Tanpa menyempurnakan ketiga syarat itu, seperti disebutkan dengan tobat dan nasuha, tidak mungkin dapat diraih. Syarat yang pertama adalah, dalam bahasa Arab dikatakan iqla, yakni menjauhkan akhlak yang buruk, yang dapat menggerakkan kepada sifat-sifat buruk. Yakni khayalan yang buruk, pikiran yang kotor, akhlak yang tidak baik, itu perlu untuk dijauhkan, akhlak yang seperti itu. Ini merupakan syarat yang pertama. Yang sebetulnya bagaimana syarat pertama ini? Yakni pemikiran atau khayalan itu memiliki peranan yang sangat kuat. Bagaimana bisa dijauhkan? Ketika manusia menghayalkan, menggambarkan sesuatu, maka itu akan memiliki dampak yang besar bagi tabiat manusia. Karena sebelum kita mengamalkan sesuatu, manusia mengamalkan sesuatu, pemikir akhlak tadi dipikirkan dulu oleh manusia, dibayangkan dulu, dikhayalkan dulu. yakni sebelum melakukan suatu perbuatan, sebelum itu dia menggambarkan, memikirkan, menghayalkan. Jadi untuk tobat, yang syarat yang pertama adalah pikiran buruk tadi, khayalan buruk tadi pertama-tama ditinggalkan. Misalnya, jika seseorang memiliki jalanan yang tidak baik dengan seorang wanita, maka untuk tobat perlu baginya supaya tetapkanlah wajahnya itu buruk, bentuknya itu, dan semaikanlah sifat-sifat buruk dari si wanita itu dalam diri kita. Karena khayalan, gambaran yang ada di benak itu sangat berpengaruh besar. Saya membaca dalam buku-buku para sufi bahwa mereka menggambarkan wanita ini sebagai manusia itu dalam corak monyet ataupun babi. Walhasil, sebagaimana apa yang kita bayangkan, seperti itulah corak yang akan kita dapatkan. Jadi, khayalan, pikiran yang bisa menjadi penyebab kelezatan buruk, perlu untuk dihilangkan itu. Dihancurkan dulu pikiran buruk tadi, khayalan buruk tadi. Syarat yang kedua adalah penyesalan, yakni penyesalan, menzahirkan rasa sesal. Akal sehat setiap manusia memiliki potensi di dalam dirinya untuk mengetahui keburukan di dalam hatinya, menyadarkan. Orang yang tidak beruntunglah yang meninggalkan potensi tersebut, tidak menggunakan potensi tersebut, potensi yang Allah Ta'ala berikan di dalam diri. Jadi, penyesalan ketika setelah melakukan dosa dan membayangkan bahwa kelezatan ini sifatnya sementara untuk beberapa hari saja, yakni kelezatan dunia ini hanya untuk sementara saja. Lalu pikirkanlah bahwa setiap saat kelezatan ini terus berkurang sampai-sampai masuk kepada masa tua, di mana potensi kekuatan itu menjadi lemah dan menjadi lelah. Pada akhirnya kita akan meninggalkan kelezatan dunia ini juga. Jadi, ketika dalam kehidupan kita ini juga kelezatan ini sendiri akan musnah, akan sirna, maka bagaimana kita akan bisa terdampak dari ini? Betapa beruntungnya manusia yang dia rujuk, yang kembali kepada taubat. Pertama-tama dia mengingat iqla, yakni menghancurkan pikiran buruk atau akhlak yang buruk tadi dari dalam hati, dihilangkan. Ketika kekotoran, keburukan ini keluar dari diri, lalu dia menyesali, dan timbul penyesalan di dalam diri. Syarat yang ketiga adalah tekad, yakni
di masa yang akan datang dia bertekad kuat, beriradah kuat untuk lalu dia tidak akan menuju kepada keburukan itu. Jika dia melaknat keburukan tadi, maka Allah Ta'ala akan menganugerahkan taubat yang hakiki sampai-sampai keburukan akan betul-betul hilang dari dirinya dan berubah menjadi akhlak yang baik, akhlak yang terpuji di dalam dirinya. Dan ini merupakan kemenangan dari akhlak. Pada menganugerahkan kekuatan, potensi adalah tugas Allah Ta'ala. Karena segala kekuatan, segala potensi dimiliki oleh Allah Ta'ala. Sebagaimana difirmankan, Innal quwwata lillahi jami'an. Seluruh kekuatan adalah milik Allah Ta'ala. Dan manusia adalah zat yang lemah. Khuliqal insanu dha'ifa. Manusia diciptakan lemah. Jadi, untuk meraih kekuatan dari Allah Ta'ala, syarat-syarat yang 3 tadi harus kita sempurnakan dan tinggalkanlah kemalasan, kelalaian dari dalam diri, dan harus siap sedia. Mintalah doa kepada Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala akan merubah akhlak kita menjadi baik. Lalu, untuk meninggalkan akhlak-akhlak buruk itu, upaya yang dilakukan dan berkenaan dengan, dan beliau memberikan contoh keberanian. Beliau bersabda, di dalam jemaat kita tidak diperlukan adanya orang yang kuat, yang tukang pegulat, melainkan seorang manusia yang memiliki kekuatan, yang berupaya untuk merubah menjadi akhlak baik di dalam dirinya. Ini merupakan nyata, bukanlah orang yang kuat, pegulat yang bisa memindahkan gunung, melainkan keberanian yang sejati adalah orang yang mampu untuk meraih perubahan akhlak di dalam dirinya. Jadi, segala kekuatan, segala potensi ini jika dibelanjakan untuk merubah akhlak kita, karena inilah yang merupakan potensi kekuatan yang hakiki dan keberanian yang hakiki. Lalu beliau alaihissalam bersabda, kondisi akhlak merupakan suatu mujizat yang tidak bisa diangkat telunjuk kepadanya. Begitulah. Karena itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diberikan mujizat yang paling besar bagi beliau adalah akhlak. Sebagaimana difirmankan, Innaka la'ala khuluqin azim. Hadrat Sallallahu Alaihi Wasallam memiliki mujizat yang lebih besar daripada para nabi yang lain. Namun mujizat akhlak beliau adalah yang paling besar, yang tidak bisa dibandingkan dengan siapapun di dunia ini. Beliau alaihissalam bersabda, saya berkeyakinan bahwa setiap orang yang dapat meninggalkan akhlak-akhlak buruknya, meninggalkan akhlak perbuatan buruknya, dan memiliki sifat-sifat baik, meninggalkan keburukan, lalu mengupayakan kebaikan, baginya adalah mujizat. Misalnya, jika orang yang sangat keras, pemarah, dia meninggalkan perbuatan buruk itu, lalu dia mengupayakan kelembutan, mohon maaf, permintaan maaf, pengampunan, maka alih-alih pemarah dia menjadi simpati, itu merupakan mukjizat. Atau mengupayakan memberikan maaf, lalu dermawan, itu merupakan keramat jika dapat merubahnya. Dan begitu juga lah, jika dia meninggalkan keegoisan, lalu merubahnya dengan kerendah hatian, maka kerendahan hatian itu merupakan mujizat baginya. Jadi, di antara kalian siapa yang tidak menghendaki untuk menjadi orang yang ahli karomah, mujizat? Setiap orang menghendakinya. Jadi, ini merupakan mujizat yang hidup, yang abadi. Manusia, perbaikilah akhlaknya, karena ini merupakan mujizat yang dampaknya tidak akan pernah hilang, melainkan bermanfaat sampai sejauh mungkin. Seorang mukmin hendaknya di hadapan manusia dan di hadapan Allah Ta'ala menjadi ahli karomah, ahli mujizat. Di hadapan Allah Ta'ala. Ciptakanlah perubahan suci dalam diri. Ciptakanlah kerendahan hati. Tinggalkanlah keegoisan.
ciptakanlah kedermawanan, tinggalkanlah kedengkian di dalam diri, ciptakanlah rasa simpati. Jika kita menempuh segala kebaikan ini dan meninggalkan keburukan, maka di dalam pandangan makhluk Allah Ta'ala dan di hadapan Allah Ta'ala sendiri, ini merupakan mujizat. Beliau alaihissalam bersabda, banyak sekali orang yang tidak meyakini akan mujizat, tapi setelah melihat akhlak yang baik, dia tunduk dan dia tidak akan memilih hal lain selain dari bai'at. Jadi banyak sekali riwayat hidup orang-orang yang setelah melihat akhlak yang luhurnya, mereka menerima agama yang benar akhirnya. Di dalam majelis di masjid, ketika Hazrat Masih Maud bersabda seperti itu, datanglah beberapa orang Sikh dengan memakai pakaian yang khas. Mereka sedang mabuk masuk ke dalam majelis di masjid itu. Orang yang meriwayatkan menuturkan, orang Sikh tadi mereka melontarkan kata-kata yang tidak etis, mungkin bisa menciptakan kekisruhan di dalam majelis tersebut. Namun imam kita Hadrat Masih Maud alaihissalam, beliau memperlihatkan mujizat akhlaki seperti apa yang beliau sabdakan, sehingga berpengaruh besar kepada para pendengar yang ada di masjid pada saat itu, sehingga mereka berteriak menangis melihat bagaimana sikap Hazrat Masih Maud alaihissalam. Lalu orang Sikh tadi mereka ditangkap oleh polisi dan dipukuli oleh polisi, yang dengannya mabuknya itu menjadi hilang. Lalu berkenaan dengan beberapa sebab orang itu beriman, beliau alaihissalam bersabda, orang fasik yang melawan para nabi, khususnya orang-orang fasik pada zaman Hadrat Rasulullah SAW, bagaimana kisah berimannya mereka? Bukan karena mujizat. Tidak juga mujizat itu dapat memuaskan mereka, melainkan orang fasik ini mereka bai'at karena melihat sikap akhlak mulia Rasulullah SAW. Mujizat akhlak ini bisa melakukan pekerjaan yang tidak bisa dilakukan oleh mujizat-mujizat lainnya. Al-istiqomah itu fauqal kiromah. Inilah mafhumnya. Istiqomah di atas mujizat. Yani bagaimana istiqomah ini bisa memperlihatkan mujizat? Karena istiqomah tadi, khususnya pada zaman ini, namun jika diketahui bahwa seseorang itu memiliki akhlak yang mulia, maka begitu orang itu akan berbondong-bondong menuju kepada orang itu. Akhlak yang terpuji itu akan menyentuh kepada orang-orang yang mereka merasa tidak puas setelah melihat mujizat-mujizat yang lain. Permasalahannya adalah, sebagian orang setelah melihat mujizat yang zahir, mereka beriman. Sebagian lagi ada yang beriman setelah melihat mujizat yang batin. Namun banyak sekali orang, mayoritas, mereka bai'at menerima kebenaran setelah melihat mujizat akhlaki. Banyak sekali orang, pada masa ini pun, orang yang masuk ke dalam jemaat Ahmadiyah, mereka terkadang terkesan dengan akhlak seorang Ahmadi, atau terkesan dengan akhlak jemaat secara umum. Mereka menjadi Ahmadi, mereka bai'at. Jadi, setiap Ahmadi hendaknya memperhatikan hal ini, yakni akhlak bukan hanya diusahakan sampai batas itu saja, melainkan ini merupakan kewajiban agama, dan ini bisa menjadi sarana islah bagi orang lain. Untuk itu, para Ahmadi hendaknya memperhatikan akhlaknya. Bagaimana cara-cara menempuh keimanan? Hazrat Masih Maud bersabda, jika menghendaki islah dari Allah Ta'ala dan membelanjakan segala potensinya, ini merupakan cara-cara iman. Berusaha sekuat tenaga, seberapapun yang dimiliki, dibelanjakan, berdoalah kepada Allah Ta'ala untuk mendapatkan islah. Ini merupakan cara untuk mendapatkan keimanan. Dalam hadis syarif dikatakan, orang yang dengan segala keyakinan mengangkat tangannya untuk berdoa, Allah Ta'ala tidak akan menolak doanya. Jadi, mintalah kepada Allah Ta'ala dan mintalah dengan keyakinan dan niat yang tulus. Nasihatku adalah, menzahirkan akhlak yang baik adalah menzahirkan mujizat. Jika ada yang mengatakan bahwa saya tidak ingin menjadi orang yang ahli mujizat, ingatlah bahwa syaitan akan memasukkannya ke dalam tipuan. Dengan karomah, dengan mujizat, bukan maksudnya ketakaburan. Maksudnya adalah dari itu bisa mendapatkan kebenaran dan mendapatkan hidayah.
Saya katakan sekali lagi kepada kalian, dengan ketakaburan tidak termasuk ke dalam mujizat akhlaki. Ini merupakan waswasah dari setan. Perhatikan, jutaan umat muslim yang nampak di seluruh pelosok dunia, apakah mereka baiat masuk Islam karena serangan pedang? Tidak. Mereka itu keliru anggapan seperti itu. Mereka ini merupakan mujizat Islam yang menarik kepada mereka, yang menarik mereka kepada Islam. Jadi karamat ada dua, yakni karamat mujizat akhlaki yang senantiasa sukses di berbagai medan. Mujizat akhlaki ini, orang yang menjadi muslim mereka karena melihat orang-orang suci di dalam Islam ini, baiat masuk Islam, mereka memandang Islam dengan pandangan hormat, bukan melihat pedang. Banyak sekali orang-orang barat yang terpaksa mengakui bahwa ruh kebenaran Islam sedemikian rupa kokohnya yang itu memaksa orang-orang non-Islam untuk baiat masuk ke dalam Islam. Menjelaskan berkenaan dengan bahwa akhlak itu pun seperti layaknya rezeki dan penzahirannya seperti layaknya rezeki yang dibelanjakan di jalan Allah Ta'ala, dan ini merupakan bagian amali dalam ketakwaan. Beliau alaihissalam bersabda, orang pada umumnya memaksudkan rezeki itu dengan hal-hal yang zahir saja, misalnya makanan, minuman, uang, harta. Yakni apapun potensi kekuatan yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada kita, itu pun sebetulnya rezeki. Misalnya ilmu, keahlian, kemahiran, hakikat, makrifat. Secara jasmani pun kelapangan harta, itu pun semua masuk ke dalam rezeki, kategori rezeki. Misalnya kekuatannya, hartanya. Di dalam rezeki tadi termasuk juga kekuasaan, pemerintahan, dan akhlak fadilah juga sebetulnya masuk ke dalam kategori rezeki. Di sini Allah Ta'ala berfirman, apapun yang diberikan kepada kita oleh Allah Ta'ala, kita belanjakan sebagiannya, yakni di antara roti atau nasi kita belanjakan sebagiannya, dari ilmu kita belanjakan sebagiannya, dari akhlak pun kita belanjakan sebagiannya. Memberikan ilmu kepada orang lain jelaslah. Jadi yang disebut bakhil itu bukanlah orang yang tidak hanya tidak memberikan harta kepada orang lain saja, melainkan yang disebut bakhil pun, pelit pun adalah orang yang telah diberikan ilmu oleh Allah Ta'ala, tapi dia kikir untuk memberikan ilmu itu kepada orang lain. Yakni, apapun potensi yang diberikan kepadanya, lalu dia sembunyikan itu, maka itu termasuk bakhil. Tidak mengajarkan ilmunya kepada orang lain dengan alasan jika dia tahu maka penghasilan kita akan berubah, katanya akan menjadi sedikit atau tidak dihormati. Berarti dia meyakini bahwa ilmunya atau keahliannya itu sebagai Tuhannya. Dia syirik. Begitu juga orang yang tidak menggunakan akhlaknya, dia pun bakhil. Memberikan akhlak kepada orang lain adalah yakni akhlak fadilah yang Allah Ta'ala berikan kepada kita dengan karunia-Nya. Berikanlah akhlak, perlihatkanlah akhlak mulia itu kepada makhluk lain, kepada orang lain. Pertama-tama akhlak mulia itu raihlah, lalu persembahkan, perlihatkanlah akhlak mulia itu kepada orang lain. Jadi ini pun merupakan rezeki yang harus dibelanjakan oleh kita. Jadi setelah melihat suri toladannya, orang-orang pun akan berupaya untuk meniru akhlak yang baik itu. Ketika orang memperlihatkan akhlak yang baik, orang-orang pun akan berupaya untuk menjadi orang berakhlak. Jadi, akhlak itu bukanlah hanya maksudnya dengan bicara lembut saja, halus saja, melainkan berani pun, dermawan pun, atau potensi apapun yang diberikan Allah Ta'ala, ini merupakan potensi akhlak. Yang dengan menggunakannya, itu akan membawa kepada kondisi akhlaki. Setiap Ahmadi harus memiliki, dalam menasihati para anggota jemaat, Ahmad Muslim bersabda, orang yang memperlihatkan perubahan akhlak kepada tetangganya, bagaimana sebelumnya dan bagaimana sekarang, seolah-olah dia memperlihatkan karomah, mujizat, akan memberikan pengaruh yang besar kepada tetangganya itu. Orang ada yang melontarkan keberatan kepada jemaat. Kemajuan apa yang sudah dilakukan oleh jemaat katanya. Dan kita terjerumus ke dalam iftira. Apakah itu jika orang-orang memikirkan baik lalu masuk ke dalam jemaat ini sebagaimana
seorang anak bisa memberikan nama baik kepada orang tuanya. Begitu juga orang yang beat pun sama dengan anak. Begitu juga Hadrat Rasulullah SAW, para istri Rasulullah SAW disebut dengan Ummahatul Mukminin. Artinya seolah-olah Huzur SAW merupakan ayah dari orang-orang mukmin. Jadi, dan ayah rohani membawa kepada langit dan memberikan bimbingan kepada markazi. Apakah Anda menyukai ada anak yang mencemarkan nama baik ayahnya? Jadi inilah keburukan-keburukan anaknya. Maksudnya adalah kamu mencemarkan nama baik jemaat. Dan apakah ada yang menyukai anaknya mencemarkan nama baik ayahnya? Dia berjudi misalnya, dia minum minuman keras. Anaknya itu, dia melakukan perbuatan buruk yang dapat mencemarkan nama baik ayahnya. Saya ketahui tidak ada orang yang mau begitu. Namun ketika anak yang melakukan perbuatan buruk, maka orang-orang akan menunjuk kepadanya. Orang-orang akan menisbahkan anak itu kepada ayahnya. Coba lihat, ini anaknya si Anu, katanya, melakukan perbuatan buruk ini itu. Jadi, anaknya bisa mencemarkan nama baik ayahnya. Begitu juga, jika ada orang yang bergabung ke dalam suatu jemaat, masuk ke dalam jemaat, dan dia tidak memperhatikan kehormatan jemaat, dia melakukan perbuatan yang bertentangan dengan jemaat, lalu dia akan dicengkram di sisi Allah Ta'ala. Karena dia tidak hanya memasukkan dirinya ke dalam kehancuran, bahkan akan menjadi contoh yang buruk bagi orang lain dan memahrumkan orang lain dari kemuliaan. Jadi, berkenaan kemampuan, kekuatan orang-orang, mintalah kepada Allah Ta'ala dan berupayalah kuat tenaga untuk menjauhkan segala kelemahan. Di mana ada kelemahan, angkatlah tangan ke hadapan Allah Ta'ala, mintalah doa kepada Allah Ta'ala dengan khusyuk, karena doa yang dipanjatkan dengan khusyuk, maka Allah Ta'ala tidak akan membiarkan orang itu kembali dengan tangan kosong. Kami telah berpengalaman, ribuan doa kami telah terkabul. Beliau bersabda, ini merupakan hal yang pasti. Jika ada orang yang tidak berupaya sekuat tenaga untuk merubah akhlaknya, dia adalah bakhil. Jika aku melihat ada kebaikan, adalah kewajiban bagiku untuk menyeru orang-orang dengan berteriak-teriak. Aku tidak akan memperdulikan apakah orang mengamalkan atau tidak. Jadi, dengan setiap amalan kita harus terbukti bahwa kita telah baiat kepada Hadrat Masih Maud alaihissalam dan menciptakan perubahan suci dalam diri kita. Lalu, sampaikanlah kepada orang juga. Dan ini merupakan sarana tablik bagi kita. Semoga Allah Ta'ala memberikan taufik kepada kita untuk berjalan di atas jalan takwa dan menciptakan perubahan suci dalam akhlak kita. Dan semoga kita dapat mengikuti sunnah Rasulullah SAW dan menzahirkan akhlak yang luhur setiap saat. Dan semoga kita dapat menyelaraskan kehidupan kita sesuai dengan kehendak Masih Maud alaihissalam. Amin. Setelah salat Jumat, saya akan memimpin salat jenazah gaib. Ada dua. Yang pertama, Mukarram Lutfur Rahman Muhammad Sahib di Amerika, putra dari Mia Ataul Sahib. Pada tanggal 27 Mei 2017, beliau wafat. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Beliau berasal dari daerah Behre, dan kakek beliau, Mia Karimuddin Sahib, adalah sahabat Hadrat Masih Maud alaihissalam. Pada tahun 1894, beliau baiat kepada Masih Maud alaihissalam. Istri beliau, Talia Bibi, sudah baiat dengan suaminya mungkin. Atau nenek beliau. Namun karena tidak yakin sepenuhnya akan, lalu beliau melihat mimpi. Setelah itu melihat mimpi itu, Masih Maud alaihissalam bersabda dalam mimpi itu, wanita yang mendapatkan mimpi ini, katanya,
Namun wanita ini belum yakin kepadaku di dalam mimpi itu, belum yakin penuh kepada Masih Maud alaihissalam. Beliau bersabda, jika dia tidak yakin sepenuhnya kepada, maka dia yakin, jika dia yakin sepenuhnya kepadaku, maka Allah Ta'ala akan memberikan anak laki-laki kepadanya. Lalu dia pergi bai'at kepada Masih Maud alaihissalam. Lalu diberikan anak laki-laki setelah itu, yang namanya ini Lutfur Rahman Sahib. Beliau mengajar di Talimul Islam School, mengajar sains. Saya pun termasuk murid beliau. Putra besar beliau, Mia Tahun Sahib, beliau sebagai muhtamim di kantor Khudam Markazi, editor Al-Minar. Lalu beliau hijrah ke Sierra Leone. Dan beliau cukup lama tinggal di Sierra Leone. Lalu beliau pensiun, pergi ke Amerika. Beliau sangat mahir dalam tulisan dan ceramah. Makalah-makalah beliau sering diterbitkan di Al-Fazl. Mahmud Mujur Sahib, beliau menulis, suatu ketika beliau datang ke Pakistan, ke Khilafat Library, mencari referensi bahwa keberatan yang ada di surat kabar, coba persiapkan jawabannya. Pada umumnya, orang-orang surat kabar menerbitkan surat kabar, tulisan-tulisanku. Dan saya mencari referensi dari Atul Mujib Rashid juga menulis, beliau sangat luas menalaahnya, beliau sangat dalam ilmunya. Beliau sangat dalam. Beliau menulis makalah yang sangat dalam bahasa Urdu. Dan beliau sangat hobi untuk mencari poin-poin dan mutalaah literatur jemaat. Beliau sangat dalam ilmunya. Khalil Bashir Sahib, in charge Sierra Leone Missionary, beliau mengatakan, saya bekerja dengan beliau selama 20 tahun lebih, dan saya cukup dekat dengan beliau. Beliau rendah hati orangnya, betapa rendah hatinya, sehingga saya tidak bisa menggambarkan beliau. Memang tidak berlebihan apa yang beliau sampaikan, memang betul beliau ini rendah hati orangnya. Allah Ta'ala memberikan keahlian dalam tulisan dan ceramah dalam diri beliau. Dan beliau pernah menjadi prinsipal, dulunya teacher, lalu prinsipal di Ahmadiyah School. Dan beliau mengatur segala pengaturan dengan sebaik-baiknya. Beliau salat dengan khusyuk dan mensyukuri nikmat Allah Ta'ala. Candah beliau sangat dawam dan sedekah sangat dawam. Dan beliau terdepan dalam pengorbanan harta. Dan beliau sangat meyakini mencintai khalifah. Dan Hazrat Khalifatul Masih Rabi pada tahun 88 ketika beliau berkunjung ke Sierra Leone, almarhum melakukan pengkhidmatan yang luar biasa dan beliau sangat menghormati huzur begitu luar biasanya sehingga memang perlu untuk ditiru oleh orang lain juga. Di sini pun beliau pernah datang ke sini berjumpa dengan saya, kawan lama dengan saya, tapi setelah saya menjadi khalifah beliau memiliki rasa hormat yang lain kepada saya. Beliau mengaturkan ada suatu ketika ada seorang Kristen dan dia mengumpulkan orang-orang ingin menyampaikan mukjizat yang palsu. Lalu beliau menulis hal ini sehingga yang mencengangkan, sehingga Imam Masjid Gairah sangat terkesan melihat amalan beliau itu. Semoga Allah Ta'ala menganugerahkan maghfirah kepada beliau, meninggikan derajat beliau, dan semoga putra-putri beliau dapat melanjutkan segala kebaikan beliau. Amin. Jenazah yang kedua adalah Mirza Munawwar Ahmad Sahib, putra dari Mirza Munawwar Ahmad Sahib.
yang wafat pada tanggal 5 Juni di siang hari di Tahir Heart Institute di Rabwah pada umur 67. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Beliau berumur kurang lebih sama dengan saya. Kami teman bermain ketika kecil. Beliau memiliki banyak kelebihan. Dan setelah saya menjadi khalifah, saya melihat bagaimana dari sisi kerabat, meskipun umur sama dengan saya, seangkatan, meskipun saya kawan lama, teman bermain, tapi setelah saya menjadi khalifah, beliau begitu menghormati saya. Bagaimana sikap beliau, kecintaan beliau, itu layak untuk menjadi contoh bagi orang lain. Semoga Allah Ta'ala meninggikan derajat beliau. Pernikahan beliau dengan Amatul Kafi Sahibah ini adalah Mir Muhammad Ishaq Sahib, cucu beliau. Khalifatul Masih Salis menikahkan beliau. Beliau memiliki 5 anak, 3 anak perempuan dan 2 anak laki-laki. 1 anak perempuan wakafinau dan bekerja dengan baik di Review of Religion. 1 anak perempuan di sini sebagai dokter, Dr. Lia, dokter istri dari Dr. Hamad Sahib. Dan di Lajnah beliau menjabat sebagai beberapa posisi. Kakak ipar beliau juga di sini, Dr. Hamadullah Sahibah. Mereka adalah pengkhidmat jemaat. Keinginan beliau untuk selamanya adalah mereka mewakafkan diri, datang kepada saya ingin mewakafkan diri. Saya mengetahui beberapa potensi beliau, karena itu saya menerima wakafnya, dan beliau sebagai naib sadar umumi di Rabwah. Dengan karunia Allah Ta'ala, beliau dengan sebaik-baiknya telah melaksanakan tugas tersebut. Istri beliau menuturkan bahwa beliau mengatakan, katanya wakaf saya telah diterima dan petunjuk yang diberikan oleh Huzur kepada saya, katanya, untuk bekerja dan khususnya mahalah-mahalah yang jauh, jemaat-jemaat yang jauh, lakukanlah kunjungan ke tempat-tempat itu. Lalu beliau sampai akhir kehidupan beliau melakukan tugas tersebut dan melakukannya dengan baik. Dan orang-orang miskin di sana juga sangat bahagia karena beliau rendah hati orangnya. Dan beliau sangat memahami permasalahan dengan karunia Allah Ta'ala. Beliau menyelesaikan permasalahan dengan cara yang mudah. Sadar umumi pun mengatakan bahwa beberapa perkara yang rumit kami menyerahkan kepada beliau dan beliau dapat menyelesaikannya dengan mudah dan dengan cara yang baik. Dan kedua belah pihak yang berkasus pun menjadi suka dengan apa keputusan beliau. Bahkan mengatakan orang-orang ini bahwa jika kamu ingin meminta keputusan, mintalah kepada beliau, katanya. Karena beliau itu mendengar setiap keluhan orang-orang dan memutuskan dengan seadil-adilnya. Beliau memiliki kecintaan kepada anak-anak, apakah anak sendiri maupun anak orang lain. Karena beliau ini lembut sifatnya. Beliau memiliki jalanan yang khilafat yang banyak dan beliau merupakan suri tauladan bagi yang lain. Istri beliau pun menulis dan anak-anak pun menulis pun seperti itu kesaksian mereka. Pada masa-masa akhir pun karena beliau sakit kanker, beliau lemah sehingga beliau pergi ke kantor meskipun sakit. Lalu karena Huzur memerintahkan saya, katanya, untuk pergi ke kantor untuk bekerja di sini. Untuk terus pergi ke kantor karena itu meskipun saya tidak memperdulikan penyakit saya, katanya. Dan beliau dawam pergi ke kantor. Dan pada masa-masa sakit pun, meskipun sakit, beliau bekerja dengan gigih. Putri beliau menuturkan ketika
datang ke sini dokter melihat bahwa penyakit Anda itu berbahaya. Beliau mengatakan, almarhum mengatakan, ya memang Allah Ta'ala yang memberi kesembuhan. Seberapapun dia kehendaki, dia akan memberikan kehidupan kepada saya. Tidak perlu khawatir. Dokter orang barat terheran-heran mendengar jawaban itu. Ada saja penyakit orang pasien yang seperti ini. Kebanyakan orang malah takut dengan penyakit. Dr. Nuri Sahib mengatakan bahwa beliau diabetes, penyakit jantung juga, lalu kanker juga beliau ini. Namun beliau dengan penuh semangat melawan penyakit itu. Nuri Sahib mengatakan beliau memiliki akhlak yang banyak. Ketika sakit pun saya saksikan sendiri, kata beliau. Beliau tidak pernah mengeluh di mulut. Beliau selalu mengatakan alhamdulillah saya baik. Ada tamu yang menemui beliau, lalu beliau memberikan isyarat untuk duduk di sebelah beliau jika ada tamu. Qamar Sulaiman Sahib mengatakan ketika wafat Huzur ke-4, saya datang ke London, katanya beliau memiliki kantong plastik kepada saya, di dalamnya tertulis untuk Khalifatul Masih Khamis, dan inilah surat baiat saya. Siapapun khalifah yang terpilih nanti, katanya, sampaikanlah kiriman ini kepada khalifah yang terpilih nanti. Lalu ada satu keyakinan dalam diri beliau bahwa nizam khilafat akan terus berlangsung, dan ini merupakan hak. Sadar Umumi Sahib mengatakan beliau memiliki banyak kelebihan. Apapun pekerjaan yang diberikan kepada beliau, sebelum beliau melaporkannya, beliau masih gelisah, belum tenang. Begitu juga orang yang menulis surat lain, banyak sekali yang menulis surat kepada saya, menyampaikan bagaimana kerendahan hati beliau, bagaimana sikap beliau penuh kecintaan kepada khilafat. Semua menyaksikan itu. Semoga Allah Ta'ala meninggikan derajat beliau, dan semoga putra-putri beliau pun diberikan taufik untuk dapat melanjutkan segala kelebihan beliau, kebaikan beliau, dan diikatkan terus dengan khilafat. Amin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم